Dan gue diajarin kayak belajar gitu loh, merendah serendah-rendahnya. Kayak lu direndahin juga karena people don't know you. Sapi Bong tuh brand apa sih? Siapa sih? Dia orang gak tahu. Whatever happened to me, I'm an adult. I will fight for my right. Dan gue janji gue gak akan ngerepotin siapapun. Kayak gue suarain orang nih, kok gue gak bersuara buat diri gue sendiri? Mulailah gue bersuara. Tapi gue malah diomongin netizen waktu itu. Gue matre, gue cuma cari duit. Gue butuh uang untuk beli bedak. Hai, welcome back to She Talks About bareng gue Elrika dan gue Mandy. Dan hari ini new format ya, She Talks About gak cuma dari audio tapi volume 2 ya men ya. Volume 2 kita mau refresh gitu biar kalian juga bisa ngeliat video kita dan wajah pembicara kita ya. Yang especially dan wajah kita. Wajah kita juga gitu. Oke, so maybe langsung aja hari ini kita kedatangan satu tamu yang special karena dia ini termasuk salah satu teman lama gue gitu men. Puluhan tahun deh gitu. 20 tahunan. Ada 20 tahunan. Please welcome Selfie Bong. Yeay. Welcome Pi. Thank you for inviting. Finally ya. Ya, finally. So maybe aku kenalin dikit kali ya. Selfie ini awalnya aku dulu kenal itu pas zaman sekolah sih. Sebetulnya masih peak banget kita. Satu asrama terus now Selfie itu udah jadi fashion designer and content creator. Maybe kalian juga udah pada tahu ya kan? Karena kontennya FYP ya katanya. Lebih ke kontroversial ya. Dan tapi menarik sih, maksudnya dia tuh menurut gue berhasil untuk apa ya, menyuarakan apapun yang ada di dalam pikiran dia tanpa bukan tanpa peduli sih, maksudnya bisa fight untuk you know the negative comments yang selalu mungkin menyerang Selfie ya. Iya. Mungkin flashback dikit ya Pi. Lo dari dulu gue kenal sampai sekarang lo jadi fashion designer and content creator tuh perjalanannya kayak gimana? Gue itu dari dulu, kalau Rika tahu, dari dulu memang suka ngomong di Insta Stories. Dari Facebook status pun gue sudah lumayan kayak ada aja yang gue komenin gitu loh. Kayak menurut gue sesuatu yang off ya gue ceritain aja. Jadi pas COVID 2021 sebenarnya gue lagi ada persidangan waktu itu. Ada persidangan, jadi gue pikir ya udahlah gue coba-coba. Gue bersuara sedikit, gue mulai menyuarakan apa yang penting. Ya akhirnya ya FYP, terus gue dibilang ya terusin aja. Ya akhirnya gue terusin, makanya sekarang jadi content creator di TikTok ya. Yang selalu FYP itu ya? Gak selalu FYP, semua di sini yang punya TikTok pasti tahu. TikTok itu kayak ya hoki-hokian, kalau FYP ya FYP. Cuman kalau misalnya apa yang kita bicarakan itu memang penting untuk orang biasanya akan dengerin. Dan FYP juga. Iya. Tapi emang gue tahu sih Selfie itu dari dulu emang bukan apa ya, maksudnya dia berani gitu, berani menyuarakan pendapat dan berani melawan ya Pi, yang tidak benar maksud gue, yang tidak benar gitu loh, pembela kebenaran. Gue itu ngerasa gini loh, kayak gue bisa menyuarakan buat orang, gue juga harus bisa berani menyuarakan untuk diri gue sendiri. Dan yang kadang-kadang ngerti dengan apa diri lu, ya lu sendiri. Jadi ya kita harus menyuarakan apa yang di kepala kita dan lain-lain. Dan in my opinion gak ada suara itu yang akan sia-sia. Either follower lu cuma 10, 15, teman-teman lu tuh bakalan denger. Dan kalau misalnya itu sesuatu yang baik, dia bisa nyampain ke orang lagi. Jadi there's gak pernah kebuang-buang sia-sia gitu usaha kalian menyampaikan sesuatu. Setuju. Cuma kan terkadang kan kita kan pasti punya banyak hesitation ya. Betul. Ya mungkin kayak gue pasti kayaknya beda nih. Kalau misalnya ada pikiran atau apa, kita nggak berani menyuarakan. Ya banyak lah perempuan kan biasanya begitu ya. Yang dipikirin banyak ya. Yang dipikirin banyak, takut sama omongan orang atau takut apa ya, pikiran kita salah dan seperti itu. Selfie ada nggak perasaan? Apa? Side effects justru. Iya. Selfie ada perasaan seperti itu nggak sih? Gue itu nemuin ini beberapa tahun yang lalu. Dulu gue juga tipe mikirin orang ngomongin gue apa. Makanya kadang-kadang gue tahu nih, orang tuh habis post story kadang-kadang di-delete lagi. Ya kan, kayak bingung, iya gak nih, oke nih gue ngepost ini. Tapi sebenarnya orang tuh gak ada yang peduli. Karena orang tuh mikirin apa yang akan terjadi sama dia. Orang tuh mikirin dia apa. Jadi sebenarnya no one really care apa yang kalian omongin.
Dia nggak akan mikirin kalian itu apa dan gimana orang mikir apa, karena semua orang tuh sebenarnya basically thinking the same. Gue akan dipikir apa nih, jadi kalau kalian ada pikiran apa, keluarin aja. Dia orang baca sekilas paling ingetnya seberapa lama sih. Jadi nggak boleh terlalu dipikirin ya. Gak usah terlalu dipikirin, karena everyone thinking about themselves. Dia kayak apa, gue gimana nih penampilannya. Mereka nggak peduli ya. Kemarin kita baru post itu ya. Baru post itu. Jangan terlalu peduli. Iya betul. Sama orang peduli. Lu kan fashion designer kan, Pi? And I know karya-karya lu juga bisa sampai ke luar negeri. Ya, lu ekspor kan ya? Itu prosesnya gimana sih, Pi? Bisa sampai lu ada you know, the connections and all that stuff gitu, sampai lu bisa berhasil ekspor tuh gimana? Waktu lo ngomong connection gue merinding, karena sebenarnya gue gak ada connection. Gue gak ada connection, no one in my family sebenarnya support what I'm doing. Jadi kalau ada yang tahu nih, dulu itu gue tuh cuma terima jahitan di apartemen. Jadi satu baju gue ingat 300 ribuan, dan yang jahit baju sama gue itu ya ibu-ibu di apartemen itu, tante-tante gitu kan. Nah habis itu gue jalan-jalan ke Bali, gue main ke Bali, gue ngeliat gila ini bisnisnya bagus banget. Jadi ya gue mencoba keberuntungan gue buka toko di Ubud pertama kali 2009 tuh gue ingat. Dan waktu itu kan gue masih muda, gue ambitious. Setiap tahun gue punya goal, gue harus buka cabang 1, dan itu berhasil. Tapi yang ada kan kayak cross silang gitu ya. Kalau misalnya ada satu yang jelek, gue bakal subsidi ke sini, yang is not good sebenarnya. Dan dari situ gue belajar expo. Gue ngeliatin ada apa sih di expo dan lain-lain, tapi tetap nggak bisa. Jadi karena Bali itu international level of tourist, kita tahu kan orang Indonesia pun kalau mau ngomong jalan-jalan dia pasti mainnya ke Bali nih. Dan Indonesia itu adalah negara yang terkenal dengan production, bikin furniture, bikin barang-barang bagus tuh di Indonesia. Jadi dari Bali itu sendiri people come into the shop and they buy. Dan kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa. Jadi yang pertama nawarin gue untuk beli itu dari orang Korea. Dia bilang gue siap bukain lu toko di Korea, tapi gue nggak ngerti gue harus gimana, gue nggak tahu cara jualan dan lain-lain. Jadi ya udah itu gagal. Tapi yang pertama akhirnya gue ngerti itu ada orang Spain yang datang dan dia beli banyak langsung secara stokis buyer. Dan gue canvassing, Rick. Gue canvas. Untuk banyak orang mikir nganvas sebagai desainer itu nggak banget, tapi orang nggak tahu gue nyamperin hotel ke hotel nawarin baju gue masuk ke situ, Thailand segala macam, sampai akhirnya mereka yang kontak kita balik. Akhirnya kita mulai, makanya kita sampai ada di Bahrain, ada di Thailand, gue ada 2 spot di sana, dan it takes a long courage ya untuk ini. Dan gue tuh juga punya ada analogi seperti ini sebenarnya. Kalau misalnya kita mau buka usaha warung nasi goreng, modal kita tuh cuman 2 telur, lu pastiin 2 telur ini jangan sampai busuk. Jadi lu bisa bikin untuk nasi goreng berikutnya. Lu pasti ini modal awal lu, dan gue nggak bisa make modal kecil gue itu untuk advertisement. Gue nggak bisa endorse kayak anak-anak sekarang gitu kan, brand-brand baru bisa endorse sana sini. Ada visi sekarang, dulu nggak ada. Jadi ya marketing dengan apa adanya. Gue yang involved di production, gue involved di semuanya. So I think kalau dibilang connection, I don't really have it sebenarnya. Just I try to find people, dan gue diajarin kayak belajar gitu loh, merendah serendah-rendahnya, kayak lu direndahin juga karena people don't know you. Orang di Jakarta pun gue tahu brand-brand di Jakarta atau orang-orang in the industry, they don't know. Sapi Bong tuh brand apa sih? Siapa sih? Dia orang nggak tahu. Tapi in my opinion kayak established itu seperti apa sih? Karena everyone has a different kayak understanding. Lu itu sukses atau enggak itu dari kacamata yang berbeda. Jadi sekarang kalau misalnya mungkin teman-teman mau dengar juga, mau tahu gitu ya, kayak fashionnya itu atas nama Selfie Bong. Atas nama Selfie Bong. Oke. Dan sekarang udah punya toko sampai ke luar negeri. Itu stokis. Jadi mereka beli putus dari kita, misalnya Dep Store. Mereka multi label store, which is enak daripada kita ngeran toko sendiri, kita harus employ, dan itu bukan negara kita kan. Jadi it's very hard sebenarnya untuk orang Indonesia berada di negara-negara itu, karena ketika kita jualan di expo orang tuh nanya, lu dari mana? Dan mereka nggak ada alasan untuk beli dari desainer Indonesia, karena apalagi orang Eropa, toko di Eropa, di sana mereka pun banyak banget. Sekali expo tuh ada 2.000 atau 5.000 small designers itu joining the expo gitu kan. Jadi it's always better kok di Bali itu orang yang datang ke kita, dia datang, dia ngeliat produk, dia suka, dia langsung beli. Jadi Bali seperti hubnya gitu ya, untuk bertemu international people. Yes. Oke.
ya gue ngeliat Selfie gitu kan, dia konsisten juga berkarya gitu. Maksudnya itu luar biasa sih. Ya itu mungkin maybe that's the key juga ya Pi ya. Kayak your consistency gitu kan. Jadi keep on keep on doing. Karena doing. kalau kayak kata orang-orang tua yang udah di depan kita lah ya, nggak akan ada kerja yang sia-sia. Jadi lu jalanin aja. Udah berapa tahun sih Pi? Dari tahun 2009 sampai sekarang. Berarti... Tapi sekarang sudah menjalar banyak banget. Gue bikin uniform sekarang untuk hotel, untuk sekolahan. Jadi desainnya itu nggak hanya di situ. Jangan sampai kita tuh terlalu kaku gitu loh. Harus fashion aja. Mana sekarang desainer-desainer muda hebat-hebat, keren-keren. Mereka punya akses untuk belajar, cari inspiration itu ada. Ya kayak kita dulu harus lihat majalah, buku gitu kan. Benar. Jadi kita sekarang harus benar-benar kayak ngeliat nih apa nih yang di industry need, yang sekarang mereka belum punya, belum ada yang bisa diandalkan, itu adalah uniforms. Dan gue udah terjun dari situ udah kayak 6 tahun ya. Keren ya. Keren. Gue dari nol loh. Iya. Kayak uniform untuk mall, Yang di depan front itu, terus kayak uniform untuk hotel-hotel. Itu desains dari lo juga atau Desains mereka dari actually, gua. Oh I see. Desain Jadi all dari in kita, lah ya. all in. Jadi kita harus kerjasama dengan interiornya seperti apa kita masuk ini, yang sesuai dengan konsepnya. Jadi yang susahnya ketika kita bikin uniform designer ini, uniform design, kita itu yang paling belakangan. Dan kita dikasih waktu tuh sebentar banget untuk nyelesain itu semua. Itu yang paling challenging sebenarnya. dari desain sampai production ya Pi, ya? Productionnya kan lama tuh, banyak kan, ratus-ratusan, kadang-kadang ribuan piece. Terus kita harus tahu cara cucinya gimana. Karena itu baju setiap hari dia pakai, nggak kayak kita nih. Kita bisa pakai baju satu ini paling 1 bulan berapa kali. Tapi kalau uniform hari ini cuci, besok dia harus pakai lagi, cuci pakai. Itu paling timeline-nya 1 tahun udah harus dibuang bajunya. Kita harus mikirin sustainability-nya, tahan lamanya gitu-gitu. Banyak sekali yang dipikirkan ya. Makanya orang kreatif itu, maksudnya di industri kreatif tuh juga challenge-nya tuh banyak banget sih gitu. Karena ya itu gak mudah dan keep on going terus. Semuanya ada, misalnya tren apa kita juga harus tahu juga dan segala macam. Oke. Now kita ngomongin masalah a bit personal ya, yang gue tahu juga Selfie ya beberapa waktu lalu lah ya Pi ya. Yang lo tadi sharing juga yang ngalamin sesuatu hal yang gak enak gitu. Jadi ya si Selfie ini health issues lah ya, tentang health lah atau gimana? Maybe you can tentang women's right ya sebenarnya ya. Jadi gue itu tahu sebenarnya di Indonesia itu banyak banget yang ngalamin hal nggak enak sama dia. Ketika kita minta bantuan gitu, tapi kita balik-balik kok malah begini gitu ya, kayak harusnya lu sehat, kok mah jadi nggak sehat gitu, mah jadi kenapa-kenapa. Nah itu adalah sesuatu menurut gue di negara ini bisa dikembangin lebih baik lagi. Jadi gue juga at that moment gue lagi enak-enaknya berbisnis waktu ini. Jadi ya gue lagi seneng banget, ada usaha lagi enak. Gue tuh ngerasa wah Tuhan sayang banget nih sama gue. Jadi gue bilang gini dalam hati gue, kalaupun gue dikasih cobaan paling susah nih, gue nggak bakal nih nggak setia. Jadi gue pikir kayak gitu dalam hati gue pasti setia banget. Nah habis itu gue tiba-tiba mikir kalau gue kenapa-kenapa kayak apa ya. Jadi gue pikir palingan gue ketemu mantan, gue CLBK gitu doang nih kepala gue. That's the worst scenario gitu kan? Jadi ya itu doang yang pikiran gue tuh kayak waduh hati-hatinya gimana. Tapi ternyata waktu gue kena kejadian ini gue langsung tahu oh ternyata ini. Tapi waktu itu gue sebel, gue marah gitu kan at the age. Kayak gue lagi umur 28 gue udah menopause. Gue udah gak bisa punya anak gitu kan. Ya gue kalau ngomongin itu ya of course kita sedih ya sebagai perempuan. Kita gak bisa kumpul bareng-bareng sepupu pas lagi ada acara keluarga gitu. Ya gue marah. Tapi at the time orang-orang ngomongin gue kayak gini, udahlah Sel lupain aja, nasib. Pernah gak kalian nih cewek kayak ada sesuatu yang gak enak gitu, dia ngomongin udahlah itu nasib, terima aja gitu. Dan gue mikir at the time kayak gue suarain orang nih, kok gue gak bersuara buat diri gue sendiri. Mulailah gue bersuara. Tapi gue malah diomongin netizen waktu itu, gue matre, gue cuma cari duit, gue butuh uang untuk beli bedak, gue sebel dong. Itu jadi mungkin pertama hujatan yang masuk ke gue itu. Jadi gue mungkin udah train, I've been facing the worst dulu. Dan gue juga bukan orang bodoh. Kalau misalnya orang kayak gue bukan orang yang bodoh, gimana dengan orang-orang yang sebenarnya gak punya pengetahuan banyak tentang hal ini semua. Tadi Selfie bilang umur 28 tahun sudah menopause. Udah menopause gue. Ya, jadi umur 28 itu I face my first depression.
Karena hot flash tuh, lu tiba-tiba nggak ada apa-apa, dingin gini nih, panas nih badan lu, keringetan kayak mandi. Orang-orang lihat lu kenapa keringetan gitu kan. Tuh hot flash itu salah satu, ini kan perempuan banyak nih di sini kan. Nanti suatu saat semuanya akan menopause perempuan. Dan gue ngalamin itu dari umur 28. Badan itu lu napas aja lu naik berat badan gitu loh. Jadi perubahan di badan itu banyak banget. Harus ada steroid, harus ada dan lain-lain. Dan gue gak mau waktu itu gue ambil steroid dan hamil hormon. Karena kalau lu minum hormon itu bisa, udah proven bisa kanker payudara. Jadi gue gak mau. Jadi gue face depression dan orang-orang sekitar gue ngomong udahlah move on aja. Tapi gue tahu kalau ini bisa terjadi sama gue, everyone juga bisa terjadi ke mereka. Jadi gue pikir ya udahlah, gue go by the book. Gue nyari what's my right sebagai perempuan gitu kan. Gue penasaran sih waktu itu kayak apa sih yang bisa gue lakukan untuk diri gue. Jadi waktu itu gue cuma lewat IG story, gue ngoceh-ngoceh IG story dan lain-lain, sampai sempat viral banget berita ini ya kayak gue ceritain tadi, kena hujatan dan lain-lain, itu gak enak banget. Dan ya, apakah yang tadi hot flash itu karena badan tadi atau karena memang lu anxiety? Itu hot flash itu pasti namanya hot flash. Jadi hormon itu kan ada di badan. Hormon itu ada dari 2 indung telur, which I don't have anymore. 2 indung telur itu kalau itu diambil, hormon di badan lu itu kayak gone, tiba-tiba mendadak hilang. Jadi itu kayak bikin badan lu tuh kaget. Ini kenapa nih? Jadi dia trying to regulate. Badan, tulang lu pun akan lebih cepat keropos. Cepat kayak kalau kita lihat orang-orang tua kan mulai bungkuk gitu. Betul. Kan. Jadi itu dari kita harus kontrol juga gitu. Jadi apa yang lo lakukan dari umur 28 sampai healthy sekarang? Healthy food. Jadi gue mencoba untuk makan sesehat mungkin yang gue bisa. Pokoknya di Indonesia itu kalau bisa jangan sampai kita sakit. Jadi lu tidak bergantung obat-obatan nih? Gue gak bergantung obat-obatan, cuma suplemen ya, vitamin-vitamin. Gue takut banget minum-minum kayak hormon dan lain-lain, gue takut. Dan kulit lu kering. Jadi dulu itu gue gak pernah lotionan karena gue berminyak kan dulu. Tapi jerawat tuh tiba-tiba bisa keluar, kulit tuh kering. Bahkan sampai ke daerah-daerah private. Itu keringnya tuh bisa robek tiba-tiba. Dan itu yang lo harus hadapi. Itu gue harus hadapi gitu. Okay. Dan di sini tuh kayak ngomongin sesuatu tentang perempuan itu tabu. Lu gak boleh ngomongin hal-hal private yang ada di badan lu. Kayak kok lu ngomongin kayak gitu sih, itu kan tabu. Padahal sebenarnya kalau to think about it, orang tua kita mungkin facing the same loh. Karena mereka juga ada menopause kan. Bener. Ibu kita. Badan kayak saya pengen ngomong kayak apa nih treatment untuk ibu-ibu menopause nih harus seperti apa. Sedangkan gak begitu banyak yang ngomongin. Karena setahu gue kalau ibu-ibu udah menopause, maksudnya udah masuk menopause, pantesan dibilang katanya emosinya kan meledak. Betul. Ada yang facing depression karena mereka gak bisa terima. Terus panas itu bener-bener panas ya. Lu sebel, misalnya lu panasan nih terus ada yang ngeresein gitu kan. Jadi pasti marah. Apakah PMS gak ada itu latihan sebenarnya? Gak ada apa-apanya. Makanya kalau misalnya ada kayak cowok atau kayak suami ya kan, kalau kita tuh PMS gitu. Sometimes kalau dia tidak mengerti, dia nggak mengerti. Padahal tuh benar-benar hormonal tuh ya hormon emang sih ada ngaruh banget iya, sih. Benar. Dan gue juga somehow ngerasa kata-kata lagi PMS lu makanya marah-marah itu sebenarnya not true loh. Oh, oke. Menurut gue kayak ya kita lagi sakit, ada time kita lagi feeling not well. Tapi itu bukan a reason untuk orang attack kita sebagai perempuan nih lagi PMS lu. Kayak betul. Dijadikan alasan seseorang perempuan itu kurang bisa regulate emotion dia, kurang ini hanya karena dibilang mereka punya PMS. Kalau in my opinion. Iya. Sering sih kayak gitu ya. Kayak cowok-cowok kan lagi PMS ya loh gitu. Padahal emang iya benar kata Selfie. Kadang kita memang lagi nggak well aja gitu, ya kan. Jadi kita take dari luar tuh ke diri kita tuh jadi outputnya itu kayak udah ditanamkan dari kita kayak dari kecil PMS sampai kita nganggap itu adalah hal yang biasa, diomongin lagi PMS ya gitu. Malah kita mungkin sesama perempuan pun ngomongin gitu ke sama perempuan, but in my opinion it's not good. Jadi nggak bagus ya? In my opinion. Ya maybe kayak gue berkaca dari kejadiannya Selfie gitu ya. It's easy for people to say udahlah lu move on aja. Udahlah emang nasib lu gitu kan. Lu sendiri gimana Pi ngadepin itu? Maksudnya gimana sih, maksudnya titik apa lu memutuskan untuk berdamai? Ya udah, oke, gue berdamai deh dengan ini. Gue ketemu aktivis, gue ketemu bapak-bapak yang dirinya sendiri ada masalah, dia yang berani kayak yuk lu butuh apa? Bahkan orang-orang yang tadi gue pikir gue bisa harapkan nih, mereka gak bisa. Tapi banyak perempuan tuh yang suka narikin lewat belakang juga, jangan nih, jangan maju gitu kan. Padahal sebenarnya untung siapa sih?
perempuan kan kalau kita maju sama-sama gitu. Di dunia itu ada 3 orang nih ya. Ada 3 tipe orang. Satu itu orang baik. Satu ini emang udah dasarnya jahat. Yang ketiga ini orang yang nggak peduli biasanya. Ada apa ya dia diam aja di situ, dia nggak peduli. Kita pun harus ngelihat kita nih tipe yang mana nih. Kita harus tahu.